Perkenalkan, nama saya Elizabeth Tiara Carrera, NPM 23103103068, kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya. Definisi 8 kecerdasan Majemuk. Setiap orang memiliki profil kecerdasan yang berbeda-beda. Howard Gardner berpendapat bahwa setiap orang memiliki profil kecerdasan yang unik, di mana beberapa jenis kecerdasan lebih dominan daripada yang lain. 1. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi bahasa secara efektif. Contohnya seperti penulis puisi, seorang jurnalis, penulis cerpen, dan lain-lain. Menurut sudut pandang saya, kemampuan seorang sangat penting untuk berkomunikasi. Peran guru membuat suasana belajar menyenangkan dan memberikan dorongan kepada siswanya. Peran siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, berbicara, bertanya, dan berbagi ide dalam kelas. Belajar mengikuti kegiatan sekolah, berperilaku baik, sopan santun, dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 2. Kecerdasan logika. Kecerdasan logika atau matematika adalah kemampuan seseorang untuk berpikir logis, menganalisis, memecahkan masalah, dan memahami pola serta hubungan. Contohnya seorang anak yang bisa menyelesaikan teka-teki matematika dengan cepat. Menurut sudut pandang saya, kemampuan seseorang sangat penting untuk mempergunakan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah yang sederhana. Peran guru berikan kesempatan untuk siswanya dan motivasi untuk berpikir kritis dan mencoba hal-hal baru untuk memecahkan masalahnya. Guru juga berkolaboratif berupa bertukar informasi, memberikan bimbingan, dan menanamkan nilai-nilai positif terhadap siswanya. 2. Kecerdasan spasial atau visual. Kecerdasan spasial adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menerima informasi dari bentuk ruang dan jarak jauh. Contohnya seorang arsitek yang melukis bangunan dan seorang seniman yang suka melukis. Menurut sudut pandang saya, kecerdasan ini sangat penting untuk mereka mengenali pola dan hubungan spasial seperti bentuk, warna, dan struktur. Peran guru berikan motivasi untuk model pembelajaran dan berikan kesempatan kepada siswa untuk membuat model pembelajaran. Siswa bertanya, berdiskusi, dan menyelesaikan masalahnya. Pertanyaan yang diajukan siswa dapat membantu untuk memperluas wawasan dan meningkatkan hasil belajarnya. 4. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menciptakan, dan merespon musik. Contohnya seperti seorang penyanyi yang menyanyikan lagu sangat merdu dan enak didengar. Menurut sudut pandang saya, mereka bisa mengenali nada, harmoni, dan melodi. Kaitkan dengan belajar dan pembelajaran. Guru menyampaikan materi dengan jelas dan menarik. Peran guru dapat membuat pembelajaran musik dengan menyenangkan dan memberikan dorongan eksperimen kepada siswa. Siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran musik dan rajin berdiskusi dengan orang lain. Keaktifan siswa merupakan keterlibatan siswa dalam menyumbangkan ide atau gagasan yang dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, sehingga pengetahuan siswa bukan hanya dari guru saja, tetapi berasal dari siswa itu sendiri. 5. Kecerdasan kinestik. Kecerdasan kinestik adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan tubuhnya secara efektif dan terampil, serta mengkoordinasi gerakan tubuh dengan pikiran. Contohnya seorang atlet, seorang penari, seorang ahli yang beroperasi dengan kecepatan, dan seorang anak yang bermain aktif dan bergerak. Menurut sudut pandang saya, mereka bisa belajar dengan melakukan seperti melalui eksperimen, proyek, dan permainan. Kaitkan belajar pembelajaran, misalnya guru menyampaikan materinya dengan jelas. Peran guru ajarkan keterampilan motorik anak dan membantu mereka untuk belajar koordinasi tubuh dan keseimbangan mereka. Guru memberikan permainan terlebih dahulu kepada anak. Selain itu, guru juga mempersiapkan alat-alat, bahan, dan kegiatan pembelajaran yang akan diberikan kepada anak. Siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, bergerak, bermain, dan menyelesaikan tugas yang melibatkan gerakan. 6.
kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang untuk memahami, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Contohnya seperti seorang pemimpin, seorang guru yang membangun hubungan positif, dan seorang anak yang mudah berteman dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Menurut pandangan saya, mereka bisa membangun hubungan yang kuat dan bermakna dengan orang lain dengan kaitkan belajar dan pembelajaran. Guru ajarkan keterampilan sosial, bantu siswa belajar berkomunikasi dengan baik, berempati, dan menyelesaikan konflik. Siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, berbicara, bertanya, dan berbagi ide dalam kelas. 7. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seseorang untuk memahami dirinya sendiri, termasuk emosi, nilai, motivasi, dan tujuan. Contohnya seperti seorang penulis yang bisa mengekspresikan emosi dan pengalaman, dan seorang pemimpin yang bisa memotivasi dan menginspirasi orang lain dengan berbagi pengalaman pribadinya. Menurut sudut pandang saya, refleksi diri mereka bisa merenungkan diri sendiri, memahami kekuatan dan kelemahan mereka, dan menetapkan tujuan hidup. Kaitkan belajar dan pembelajaran. Guru harus menyampaikan dan menjelaskan materi dengan belajar dan pembelajaran. Guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung dengan belajar dan pembelajaran. Siswa berlatih merenungkan diri sendiri, luangkan waktu untuk berpikir tentang perasaan, nilai, dan tujuan hidupnya sendiri. Proses pemikiran sesuatu secara mendalam seperti emosi, pikiran, dan ingatan. 8. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitar. Contohnya seorang ahli biologi, seorang petani yang bisa menanam tanaman dengan baik dan menghasilkan panen. Seorang anak yang bermain di alam dengan hewan dan tumbuhan. Menurut sudut pandang saya, kepekaan terhadap lingkungan, mereka peduli terhadap lingkungan dan berusaha untuk melestarikannya. Kaitkan dengan belajar dan pembelajaran. Guru harus menerapkan materinya dengan logis kepada siswa. Guru membuat pembelajaran yang berbasis alam dan berikan dorongan kepada siswa untuk mengamati alamnya. Siswa berlatih peduli terhadap lingkungan, kurangi sampah, hemat energi, dan lakukan kegiatan pelestarian lingkungan. Manfaat pembelajaran berbasis alam untuk membangun kesadaran lingkungan, membentuk karakter peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Kesimpulan, dengan memahami teori kecerdasan majemuk, kita dapat menciptakan lingkungan belajar dan bekerja yang lebih inklusif dan mendukung pengembangan potensi setiap individu.